Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Muhammad Reno. Kita lanjut lagi belajar Laravel, masuk ke materi untuk pembahasan policy ya, untuk pembatasan akses gitu ya untuk user. Nah, jadi nanti rencananya kita buat, jadi ini login sebagai user A misalkan ya, dia nggak bisa akses divisi atau bahkan dia nggak bisa nambah data ya untuk di menu divisi ini, jadi kayak gitu. Jadi ini login sebagai, kita login sebagai Abdul gitu ya. Nah, jadi kita akan batasin akses si user Abdul ini. Nah, di sini kita akan pakai policy ya. Sekarang kita buka codingan ya. Di sini kita harus buat policy-nya dulu. Jadi kita pakai artisan di sini teman-teman ya. PHP artisan make policy. Nah, kemudian policy apa yang mau kita buat? Nah, karena ini kita akan buatnya untuk menu divisi atau modul divisi ya. Kita bikin nama policy-nya divisi policy aja deh ya. Itu oke, tinggal enter. Nah, kalau mungkin gua kasih contoh dua deh ya. Kalau misalkan mau plus model gitu ya, model, jadi kita tambahin parameter min model sama dengan divisi. Nah, ini jadi kalau kita cek ini filenya akan di generate di sini ya. Nah, kalau kita pakai model ini otomatis Laravel udah nyiapin banyak nih ya. Jadi ada untuk restore macam-macam ya. Tapi di sini kita nggak akan pakai ini ya. Kita pakai yang sederhananya aja. Ini kita hapus lagi. Jadi biar nggak kan ribet nih, awal-awal udah kita dikasih banyak nih. Nah, jadi teman-teman bisa buang untuk tambahan parameter yang modelnya. Jadi itu cukup kayak gini aja. Kita lihat perbedaannya ya. Oke, nah kemudian ini udah generate lagi. Nah, ini jadi lebih clean ya. Nah, kemudian gimana kalau kita mau batasin si divisi ini ya, jadi biar halaman ini nggak bisa diakses nih sama user Abdul tadi. Jadi kita buat method di sini. Oh, di situ sih kita bikin, kok di luar sih, kita bikin di sini public function, misalkan kita kasih nama akses divisi gitu ya. Di sini kita terima parameter user, string user, ini kelas ya. Jadi kelas user ini kita taruh di sini karena kita butuh akses si user siapa nanti yang mau kita tentuin. Nah, kemudian sini kita tinggal tentuin string user, kita find ya, find dengan ID 1 misalkan, bukan gini. Jadi string user, kita udah dapat user itu siapa ini ya, ini user yang login, kemudian dengan ID siapa gitu ya, dengan ID berapa. Jadi kalau user dengan mempunyai ID sama dengan 1, maka ini dia boleh ngakses gitu ya. Atau jangan pakai ID dia ya, username, user dengan username-nya sama dengan Abdul ya. Ini dia boleh ngakses divisi. Jadi yang kalau kita tentuin di sini, dia boleh ngakses divisi ya. Nah, kemudian yang harus kita lakuin lagi, kita harus register di out service provider nih, si policy kita. Ya, mungkin gua tutup dulu aja deh, biar lega. Nah, jadi ini udah ada contohnya ya Laravel nih. Jadi ini kita buka, kemudian kita ganti di sini model kita kan divisi itu kita taruh di sini app models, kemudian nama model kita divisi ya. Nah, kemudian policy kita apa namanya tadi? Divisi policy. Oke. Udah, kita udah berhasil register. Ini dia bisa ya, Abdul ya.
Coba misalkan yang kita kasih akses ini si Budi, berarti si Abdul ini nggak punya akses gitu ya, username-nya Budi berarti ya, kita ubah di sini Budi. Oke, ini kan masih tetap bisa ngakses nih. Nah sekarang kita buka controller untuk divisi ya, divisi controller. Oke, jadi di sini bisa kita set di sini nih. Jadi kita pakai keyword this authorize. Jadi pakai ini ya. Kemudian apa nama authorize-nya? Tadi kan akses divisi ya. Oke. Kemudian di sini nama modelnya apa? Nama modelnya kan kita divisi ya. Divisi kelas. Oke. Sudah cukup. Coba kita cek divisi, akses divisi, bener nggak akses divisi? Oke, coba kita refresh ya. Harusnya nih nggak bisa nih. Nah, nggak bisa ya teman-teman ya. Berhasil nih. Jadi otomatis ini langsung unauthorized ya. Laravelnya langsung kayak cegah si user buat ngakses modul ini ya, karena udah kita batasin tadi di controllernya. Nah kemudian kalau misalkan kasusnya ini kan kita di controller ya, kalau kita mau batasin dari sisi dia nambah datanya, kita buka blade-nya dulu ya, view-nya. Nah di sini jadi kita remark dulu aja ya, biar dia bisa masuk dulu nih di sini. Nah ini kalau misalkan dia nggak punya akses untuk nambah data, ini tambah data gitu ya, ini nggak nampil nih tombol tambah datanya ya. Kita mau bikin kayak gitu teman-teman ya. Nah di sini divisi policy-nya kita tambahin lagi aja. Di sini kita kasih namanya tambah divisi gitu ya. Ini masih sama kayak gini. Jadi si user Budi yang bisa ngakses nambah data gitu ya. Nah jadi di blade itu kita bisa pakai gini, can. Nah can ini apa tadi namanya? Tambah divisi kan ya, tambah divisi ya, tambah divisi. Oke. Kemudian modelnya masih sama, modelnya kita kan pakai, jadi di sini pakainya gini ya, app models kemudian divisi. Oke, jadi kayak gini. Kalau dia bisa baru nambah nih. Nah kayak gini teman-teman ya. Can, dia bisa untuk nambah divisi, maka tampil tombolnya nih. Ini kayak kondisi gitu lah ya. Kondisi dia bisa nambah divisi, yang bisa nambah itu kan tadi kita tentuin si Budi. Jadi kalau yang login ini si Budi, maka ini nampil nih tambah datanya. Nah selain si Budi ini nggak akan nampil. Coba kita refresh. Nah nampil ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalkan mau tambahin yang delete ya sama sih, kan kita mau tambahin delete. Delete gitu ya, delete divisi. Nanti kan kita tinggal di delete nya ini di sini ya. Ini yang kita kasih kondisi nih, sama masih pakai can juga. Di sini delete divisi, di sini sama gitu ya, models divisi. Ini kita pindahin nih sepaket, itu ya. Kita rapihin indentasinya, kita simpan. Harusnya tombol delete nya hilang nih. Nah berhasil teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, ini sih paling sederhana ya, istilahnya kita langsung tentuin si user siapa gitu ya, yang bisa ngakses dan nggak bisa, yang bisa ngakses gitu ya. Ketika di luar user ini nggak bisa. Oke.
Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.